Selamat pagi teman-teman Asdos dan dosen sekalian. Kali ini kelompok saya yang terdiri atas saya sendiri Andi Manurung, Intan Syafira Rizky, serta Muhammad Iqbal Fathia akan mempresentasikan tentang pemisahan antraquinon dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis preparatif. Presentasi ini akan diawali dengan tujuan, habis itu dasar teori, lalu alat dan bahan, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Sekarang kita akan masuk ke dalam tujuan. Tujuan yang pertama itu, mahasiswa mengenal proses pembuatan KLTP. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pemisahan antraquinon menggunakan KLTP dan identifikasinya dengan KLT analitik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memahami tentang ilusi berganda. Dasar teori. Absorben yang paling sering digunakan dalam kromatografi lapis tipis ini adalah silika gel dan aluminium oksida. Silika gel umumnya mengandung zat tambahan kalsium sulfat untuk mempertinggi daya lekatnya. Zat ini digunakan sebagai absorben universal untuk kromatografi senyawa netral, asam, dan basa. Aluminium oksida mempunyai kemampuan koordinasi. Dan oleh karena itu, sesuai untuk pemisahan senyawa yang mengandung gugus fungsi yang berbeda, aluminium oksida mengandung ion alkali dan dengan demikian bereaksi sebagai basa dalam suspensi air. Kromatografi lapis tipis preparatif merupakan proses isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepelaran eluen oleh karena daya serap absorben terhadap komponen kimia tidak sama. Maka, komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Pemisahan komponen kimia dengan metode kromatografi lapis tipis preparatif pada dasarnya sama dengan kromatografi lapis tipis biasa. Namun perbedaan yang paling nyata ialah pada KLT preparatif menggunakan lempeng yang berukuran besar, ukuran 20 x 20 cm dan 20 x 40 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 2 mm. Antraquinon merupakan suatu senyawa yang memiliki kerangka standar di cincin 3 yaitu antrasena. Struktur antraquinon biasanya terdapat sebagai turunan antraquinon terhidroksilasi, termetilasi, atau terkarboksilasi. Antraquinon dapat berikatan dengan gula sebagai oglioksida atau sebagai C-glikosida. Turunan antraquinon umumnya larut dalam air panas atau dalam alkohol encer. Senyawa antraquinon dapat bereaksi dengan basa memberikan warna kuning hingga merah serta ungu atau hijau. Antraquinon dapat diperoleh dari isolasi bahan alam dan sintesis. Proses isolasi kromatografi lapis tipis preparatif. Cuplikan yang akan dipisahkan ditutulkan berupa garis pada salah satu sisi pelat lapisan besar dan dikembangkan secara tegak lurus pada garis cuplikan sehingga campuran akan terpisah menjadi beberapa pita. Pita ditambahkan dengan cara yang tidak merusak. Penyerapan yang mengandung senyawa pita dikerok dari pelat kaca, kemudian cuplikan dielusi dari penyerapan dengan pelarut polar. Cara ini berguna untuk memisahkan campuran reaksi sehingga diperoleh senyawa murni untuk telaah pendahuluan. Untuk menyiapkan cuplikan analisis, untuk meneliti bahan alam yang lazimnya berjumlah kecil dan campurannya rumit dan untuk memperoleh cuplikan yang murni untuk mengkalibrasi kromatografi lapis tipis kuantitatif. Proses isolasi kromatografi lapis tipis preparatif terjadi berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepelaran eluen. Oleh karena daya serap absorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Sifat-sifat antraquinon. 1. Daya pencar yang cukup tinggi. 2. Mengandung campuran yang menyebabkan daya kerja sinergis. 3. Aktivitas simplicia yang mengandung antraquinon tergantung sifat antraquinon dan glikosida. Jumlah dalam satu simplicia tidak menggambarkan aktivitasnya. Tetap pada daun kering, kadar antranol lebih sedikit dari antraquinon. Daya kerja antranol lebih tinggi dari antraquinon. Manfaat antraquinon yang pertama yaitu sebagai anti jamur, anti malaria, antibakteri, anti kanker, antioksidan,
Alat dan bahan. Alat yang digunakan yakni yang pertama itu timbangan gram, berikutnya TLC chamber, lalu lempeng silika preparatif, mortar dan stamper, alat cetak plat KLT preparatif, lempeng silika analitik. Bahan yang digunakan mengkudu, heksan, metanol, etil asetat. Berikut merupakan MSDS dari bahan-bahan yang kita gunakan. Dapat dilihat di tabel di samping. Cara kerja akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iqbal Fatihah. Berikut adalah cara kerja dalam pembuatan lempeng fase diam preparatif. Pertama-tama, ditimbangkan silika gel untuk pembuatan lempeng silika preparatif dan masukkan ke dalam mortar. Lalu ditambahkan air ke dalam mortar secukupnya. Bersihkan kaca yang akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif dengan air sabun dan bilas dengan alkohol. Lalu cetak suspensi silika ke alat cetak. Setelah itu, dikeringkan lempeng silika preparatif di udara terbuka. Dan aktifkan lempeng silika preparatif pada oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, ada pemisahan antraquinone, di mana pertama-tama ditimbang serbuk buah mengkudu kering sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam beaker gelas. Lalu metanol dan magnetic bar ditambahkan ke dalam beaker gelas, lakukan meserasi selama 4 jam. Kemudian ekstrak metanol dipekatkan dengan alat uap bertekanan rendah dan dipartisi secara bertingkat dengan heksan dan metanol dengan corong pisah. Totalkan ekstrak metanol kasar, fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol pada pelat KLT analitik silika GF254 dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat 1:1. Kemudian amati bercak pada UV 254 dan setelah itu disemprot reagen Born-Traeger. Kemudian pilih salah satu dari antara fraksi yang paling banyak memberikan warna positif dengan uji Born-Traeger, kemudian ditotolkan pada lempeng silika preparatif. Fraksi yang terpilih ditotolkan pada lempeng silika preparatif bentuk pita, dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat. Kemudian tutup lempeng, lalu sisakan sedikit di bagian pinggir untuk disemprotkan dengan reagen Born-Traeger. Positif antraquinone ditandai dengan terbentuknya pita warna kuning, orange, dan merah. Bila pita masih menumpuk, maka lakukan elusi berganda. Setelah itu, pita warna yang berbeda dikerok dan disimpan di vial yang berbeda. Lalu, larutkan dengan metanol dan saring. Filtrat diuapkan dan diberikan nama. Setelah dilakukan semua itu, lakukan perhitungan rendemen isolat yang diperoleh dan nilai RF-nya. Hasil dan pembahasannya. Pada penentuan rendemen, massa serbuk yang digunakan yaitu 100 gram, massa gelas beker kosong yaitu 64,673 gram, massa gelas beker plus sampel yaitu 69,793 gram, dengan berat sampel 5,12, dengan persen rendemennya yaitu 5,12%, dan titik lebur rendemen antraquinone yaitu 286,5 Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vira. Ini merupakan hasil TLC dari berbagai jenis sampel ekstraksi dan RF yang diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil seleksi yang disemprot dengan reagen Born-Traeger. Itu contohnya yang didapatkan dari fraksi metanol. Pada fraksi metanol ini
terjadi fase gerak dan fase diam, di mana fase gerak membawa komponen suatu campuran melalui fase diam, dan fase diam akan berikatan dengan komponen tersebut dengan afinitas yang berbeda-beda. Ini adalah hasil dari uji KLT preparatif. Untuk angka yang pertama itu menunjukkan fraksi metanol pekat. Yang kedua itu menunjukkan fraksi heksan. Yang ketiga itu menunjukkan fraksi etil asetat. Dan yang keempat itu menunjukkan fraksi metanol. Selanjutnya itu ada metode maserasi, di mana metode maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi metode maserasi adalah waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut. Selain itu, ukuran partikel. Untuk waktunya, semakin lama waktu maserasi yang diberikan, maka semakin lama kontak antara pelarut dengan bahan yang akan memperbanyak jumlah sel yang pecah dan bahan aktif yang terlarut. Kondisi ini akan terus berlanjut sehingga tercapai kondisi kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam bahan dengan konsentrasi senyawa pada pelarut. Pada umumnya, ekstraksi metode maserasi menggunakan suhu ruang pada prosesnya. Namun, dengan menggunakan suhu ruang memiliki kelemahan, yaitu proses ekstraksi kurang sempurna yang menyebabkan senyawa menjadi kurang terlarut dengan sempurna. Akan tetapi, peningkatan suhu ekstraksi juga perlu diperhatikan, karena suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada bahan yang sedang diproses. Dan yang terakhir itu jenis pelarut, di mana senyawa aktif antarkuinon yang terkandung pada buah mengkudu akan lebih banyak dihasilkan jika diekstraksi menggunakan pelarut metanol, karena metanol bersifat polar sehingga akan lebih mudah larut dibandingkan dengan pelarut lainnya. Ekstraksi dengan metode maserasi memiliki kelebihan, yaitu terjaminnya zat aktif yang diekstrak dan tidak akan rusak. Yang terakhir, kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, KLTP merupakan salah satu metode pemisahan dengan menggunakan peralatan sederhana. Yang kedua, digunakan metode KLTP dengan fraksi metanol karena fraksi ini yang paling banyak menghasilkan hasil rendemen positif antarkuinon, yaitu sebanyak 5,12% rendemen. Yang ketiga, elusi ganda merupakan penggunaan eluan yang sama atau berbeda dengan tujuan untuk memisahkan antarkuinon yang akan diisolasi berdasarkan tingkat popularitas yang berbeda, sehingga senyawa antarkuinon dapat terisolasi. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.